Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini, di subuh ke-14 di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa pula tentunya kita menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita selaku uswatun hasanah, contoh panutan terbaik dalam kehidupan kita, dan sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan yang kita peroleh pada subuh hari ini, yang boleh jadi tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengikuti sholat subuh berjamaah. Di antaranya adalah sholat qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Di mana itu akan kita peroleh Bapak Ibu yang dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala? Tentu ketika kita semuanya ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ketika itulah kita memperoleh apa yang kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada jaminan masuk surga. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu, kata Rasulullah SAW, itu mereka akan masuk surga. Illa man aba, kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kecuali yang tidak mau, maka para sahabat itu heran. Qila man aba ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Maksudnya bisa-bisanya itu ada orang yang tidak mau masuk surga. Qala, Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku, dakhalal jannah, maka pasti mereka masuk surga. Wa man asani faqad abah. Tapi siapa yang mendurhakaiku, tidak melaksanakan perintahku, bahkan melaksanakan laranganku, maka itulah, kata Rasulullah SAW, yang tidak mau. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita sholat subuh berjamaah ini membuktikan bahwa kita semua ini merindukan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan kita semua ini adalah ciri dan tanda yang besar bahwa kita semua inilah yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya kelak insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Salat subuh berjamaah itu sendiri memiliki kemuliaan dan keutamaan berjamaah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin." Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Kata Rasulullah SAW, maka dia dicatat pahalanya itu seperti salat malam sepanjang malam. Itu salat subuh berjamaah memiliki keutamaan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, seandainya orang mengetahui tentang kemuliaan dan keutamaan salat subuh berjamaah, maka mereka akan mendatangi salat subuh berjamaah itu dengan sekalipun merangkak. Bapak Ibu yang dirahmati dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keutamaan-keutamaan yang kita peroleh. Ada ta'lim, ada tausiah, ada tazkirah seperti ini, di mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Ini juga adalah kemuliaan dan keutamaan tersendiri. Kata Rasulullah SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul-kumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah. Maksudnya di salah satu masjid, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah. Di dalamnya di sana itu dibacakan kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Mereka mempelajari, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 kemuliaan. Yang pertama, nazalat alaihimul sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan jiwa bagi siapapun yang berada di dalam majelis itu. Yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada siapapun yang hadir di dalam majelis itu. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Dikelilingi oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan apa saja yang dia minta. Apakah kelancaran usahanya, bisnisnya, rezekinya, mungkin punya utang barangkali yang belum terbayar, ya di antara jamaah sekalian. Tapi saya kira insyaallah kita sekalipun punya utang, yakin bisa membayar. Amin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang ada di dalam jamaah itu. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut orang yang hadir di majelis itu di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara para makhluknya. Maksudnya di antara para malaikatnya kita dibangga-banggakan ini. Ya. Sebutkan satu persatu ini. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, majelis zikir, tausiah, kultum subuh dan lain sebagainya, ceramah tarwih, selama itu dilaksanakan di antara masjid-masjid Allah, maksudnya di masjid dilaksanakan, di masjid diadakan. Karena memang hadisnya menyebutkan tentang masjid. Maka siapapun yang tinggal mendengarkan sampai selesai, insyaallah mendapatkan 4 kemuliaan ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini salah satu keutamaan dan kemuliaannya adalah bulan ini disebut sebagai Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan Ramadan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran yang fungsi utama dari Al-Quran itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, petunjuk jalan kehidupan. Apatah lagi jalan yang kita mau lewati, baik di dunia ini,
tentu membutuhkan petunjuk, membutuhkan arah, membutuhkan kompas, sehingga kita tidak salah jalan, kita tidak tersesat. Belum lagi untuk menjalani kehidupan setelah kehidupan dunia, yang namanya kehidupan di alam kubur, kehidupan di padang mahsyar, kehidupan di hari kiamat. Tentu kita lebih-lebih belum pernah ada yang melihat dan belum pernah ada yang merasakan. Maka dengan Al-Quran ini kita bisa mengetahui semua itu, sehingga kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran ini juga menjelaskan berbagai macam petunjuk itu, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang hak, mana yang batil. Wal furqan, membeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang haram dengan yang halal, dan seterusnya dan seterusnya. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya Al-Qur'an ini, sampai malam turunnya Al-Qur'an itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik. Namanya lebih baik berarti bukan sama. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka itulah di malam-malam Lailatul Qadar, maksudnya di malam-malam Ramadan, banyak orang berburu untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, itu tentu layak memang kita buru, layak untuk kita dapatkan, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun umurnya pendek. Kata Rasulullah SAW, umur umatku itu baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kita coba perhatikan orang-orang yang sudah mendahului kita, ya, berapa lama umurnya. Jadi kalau hari ini sudah ada yang umurnya 59 tahun, ya, 59 tahun 9 bulan, berarti ya bersiap-siaplah insyaallah, ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan dipanjangkan lagi umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kemuliaan Al-Qur'an itu saking mulianya, sampai saking utamanya Al-Qur'an itu sampai turunnya saja dimuliakan. Dan malam turunnya Al-Qur'an itu dimuliakan sampai hari kiamat. Setiap tahunnya itu ada diberikan bonus itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk apa? Untuk memberikan kemuliaan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, ya, setara dengan kita beribadah selama 83 tahun lebih, ya. Sekali lagi tidak sama tapi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka tentu bagaimana kita bisa mendapatkan pedoman itu, bisa mendapatkan petunjuk itu, ya, maka harus melalui beberapa langkah-langkah yang tentunya mesti kita lakukan. Yang pertama tentu dengan membaca Al-Qur'an. Jadi pertama dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini tidak sama dengan membaca koran, tidak sama dengan membaca buku-buku biasa. Tapi membaca Al-Qur'an itu sendiri dia memiliki keutamaan. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf, falahul hasanah, maka baginya itu adalah falahul hasanah, wal hasanatu asyru amsalihha. Dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an nanti pada hari kiamat itu akan datang memberikan syafaat kepada sahabat Al-Qur'an. Kepada orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Yang namanya sahabat Al-Qur'an berarti dekat dengan Al-Qur'an. Sering membacanya, senang membacanya, mencintainya, mengamalkannya, memahaminya. Itulah sahabat Al-Qur'an. Siapa yang tidak mengharapkan pembelaan pada hari di mana huru-hara, kengerian, hari kiamat itu luar biasa, maka semua orang membutuhkan pertolongan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Jadi pada hari itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang akan lari dari saudaranya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapaknya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka pada saat dan kondisi seperti itulah Al-Quran itu datang membela, menolong orang-orang yang dekat dan senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Dia mengamalkan, memahami, mengamalkan Al-Quran dalam hidupnya. Itulah Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca. Yang kedua tentu adalah dengan memahaminya, mengkaji. Karena dengan memahami, mengkaji Al-Quran, maka kita tentu semakin paham, mengambil pelajaran di dalamnya, mengambil hikmah di dalamnya, menjadikan petunjuk dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian yang terakhir, Al-Quran itu tentu tidak hanya sekedar dibaca dan dipahami, dan tidak hanya sekedar dihafal, tapi lebih daripada itu adalah setelah membaca, memahami, menghafal adalah menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang menerapkan Al-Qur'an, maka disinilah pentingnya kita memahami Al-Qur'an secara utuh, secara sempurna, sebagai sumber utama hukum, sebagai sumber utama aturan dalam kehidupan umat manusia. Maka Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita. Maka ketika kita memahami Al-Quran ini secara sempurna, maka paling tidak kita akan melihat bahwa hukum-hukum Al-Quran, aturan-aturan Al-Quran ini Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 subjek pelaku yang diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran ini. Yang pertama adalah setiap individu, setiap orang perorangan di antara kita, seperti sholat, puasa, zakat, haji, doa, zikir, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah amalan-amalan yang sifatnya fardiyah, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Al-Quran yang sifatnya pribadi-pribadi. Yang kedua yang diperintahkan mengamalkan Al-Quran adalah jamaah atau kelompok. Di samping individu-individu tadi, setiap diri di antara kita ada hukum-hukum yang sifatnya bisa kita laksanakan secara langsung, seperti yang kita sebutkan tadi, seperti sholat subuh berjamaah, sholat qabliyah, sholat tahajud, sholat lail, sedekah, infak dan lain sebagainya, silaturahmi. Itu semua bisa kita laksanakan setiap hari dalam kehidupan keseharian kita. Namun ada aktivitas yang harus dilaksanakan secara berjamaah, tidak bisa dilaksanakan secara sendirian. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, artinya jamaah, yang tugasnya itu yad'una ilal khair, menyeru kepada al khair, kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Tugas jamaah itu ada 3 seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi. Yang pertama mengajak kepada kebaikan, yang kedua menegakkan yang ma'ruf, yang ketiga mencegah daripada kemungkaran.
Jadi kita tidak heran Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok-kelompok dakwah di tengah masyarakat. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Maka itu adalah kelompok-kelompok dakwah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas dakwah. Mengapa? Karena dakwah yang dilakukan secara pribadi tentu berbeda dengan kekuatan dakwah yang dilakukan secara berjamaah. Kekuatan dakwah secara berjamaah tentu jauh lebih kuat, jauh lebih luas pengaruhnya, karena anggota jamaahnya itu tersebar di seluruh penjuru negeri. Kalau konteksnya Indonesia, maka tentu dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau konteksnya jamaah yang sifatnya mendunia, maka anggotanya itu di seluruh dunia ada. Mereka semua bisa melaksanakan aktivitas dakwah secara bersama-sama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada aktivitas yang tidak bisa dilakukan sendirian seperti sholat berjamaah, sholat Jumat dan lain sebagainya. Tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tapi mesti berjamaah, mesti lebih dari satu orang, lebih dari 2 orang dan seterusnya. Kemudian terakhir, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hukum-hukum Al-Qur'an itu adalah negara. Jadi individu, jamaah, dan yang ketiga negara. Ternyata ketika kita mendalami hukum-hukum Al-Qur'an, mulai dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita akan menemukan hukum-hukum di dalam Al-Qur'an, aturan-aturan di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa dilaksanakan oleh individu, tidak bisa dilaksanakan oleh jamaah. Tetapi yang bisa melaksanakan itu adalah negara. Tentu sangat banyak yang berkaitan dengan ekonomi, politik, budaya, hukum, pemerintahan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan harta, pengaturan harta dan seterusnya, itu adalah hukum-hukum banyak yang berkaitan dengan pelaksanaannya itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Namun contoh mungkin yang paling mudah kita pahami, sebagai kita katakanlah sebagai orang awam, yang paling mudah kita pahami seperti misalnya menegakkan hukum, katakanlah seperti hukum kisos misalnya terhadap pembunuhan. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang bunyinya sama dengan kutiba alaikumussyam. Ya, kalau kutiba alaikumussyam itu sudah umum bagi kita, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi ada kutiba yang lain seperti kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Nah, kutiba alaikumussyam itu bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri, secara pribadi. Tapi kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, ini tidak bisa dilaksanakan secara pribadi-pribadi. Tapi ini mesti dilakukan dan diperintahkan oleh seorang panglima perang. Dan panglima perang itu diangkat oleh negara. Kemudian ada ayat lagi yang berkaitan dengan kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian hukum qisas fil qatla, di dalam hal pembunuhan. Nah, ayat seperti ini tidak bisa dilaksanakan oleh tiap orang individu. Bahkan keluarga yang terbunuh pun tidak bisa melaksanakan pembunuhan. Misalnya kalau ada keluarganya yang terbunuh oleh orang lain, maka tidak bisa dia tangkap ramai-ramai, lalu dia hakimi secara massal, ya, dia bunuh juga. Maka kalau itu terjadi akan terjadi kekacauan, bahkan pertumpahan darah yang lebih besar. Jadi kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian hukum qisas fil qatl adalah hal pembunuhan. Hukum ini ada di dalam Al-Qur'an, tetapi yang diperintahkan melaksanakan itu bukan individu, bukan kelompok dakwah, ya, bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi yang diperintahkan oleh ayat ini untuk melaksanakan adalah negara. Itulah pemimpin yang kita bahas tadi malam, bahwa kita butuh pemimpin yang menerapkan syariah, yang menerapkan hukum Islam. Salah satu yang dimaksudkan itu adalah menerapkan hukum-hukum seperti ini, karena tidak bisa dilaksanakan oleh individu, tidak bisa dilaksanakan oleh jamaah. Yang bisa melaksanakan itu adalah negara. Nah, kutiba alaikumul qisas. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan hukum-hukum yang tidak bisa dilaksanakan oleh individu, tapi dia hanya dilaksanakan oleh negara. Contoh misalnya, ya, orang yang mencuri, ya, orang yang korupsi,
harta, ya, dan lain sebagainya. Maka siapa yang menerapkan hukum itu? Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu ayat dalam Al-Qur'an. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, dipotong tangannya. Pertanyaannya adalah siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotong tangan pencuri? Ya, apakah yang punya harta yang dicuri ataukah kelompok dakwah? Bukan. Yang diperintahkan untuk melaksanakan hukum seperti itu sekali lagi adalah negara. Untuk apa semua itu hukum-hukum seperti ini? Itu konteksnya adalah untuk melindungi harta manusia, untuk melindungi jiwa manusia. Ada juga hukum yang lain seperti orang yang berzina. Ada ayatnya juga di dalam Al-Qur'an, wazani wazaniyatu fajlidu kullahuma mi'ata jildatan. Pezina laki-laki, pezina perempuan, maka hendaklah dicambuk 100 kali cambukan. Itu perintah dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, siapa yang mencambuk? Siapa yang memberikan hukuman? Siapa yang memberikan sanksi terhadap perintah ayat ini? Sekali lagi, bukan individu, bukan kelompok dakwah, tapi itu adalah negara. Dia pemimpin yang menerapkan syariah Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut kajian para ulama, ayat-ayat dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu 80%-nya untuk menerapkannya itu membutuhkan negara. Hanya sekitar kurang lebih 20% saja amalan-amalan yang sifatnya ibadah fardiyah, ibadah yang bisa dilaksanakan secara pribadi, secara individu dan kelompok dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah yang bisa sedikit kita sampaikan pada subuh hari ini tentang keutamaan Al-Qur'an, kesempurnaan Al-Qur'an ini, bahwa untuk melaksanakan Al-Qur'an secara sempurna maka kita butuh 3 pelaksana yang secara berbarengan melaksanakan itu. Yang pertama adalah setiap kita sebagai pribadi. Yang kedua dibutuhkan kelompok dakwah. Yang ketiga dibutuhkan negara, pemimpin yang menerapkan seluruh hukum-hukum Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran khususnya kepada diri saya secara pribadi. Adanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.